Ketika itu langsung diberi makanan oleh mereka, diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiba gilirannya Syekh Abdurrahman Baja Habban ini untuk berdoa kepada Allah, dia bingung. Berdoa apa supaya diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, dengan lantaran orang yang menjadi perantara doanya wali-wali ini, mudah-mudahan Engkau beri kami makanan. Dengan doa yang seperti itu akhirnya diberi oleh Allah makanan yang lezat-lezat, lebih lezat, lebih enak daripada doanya wali-wali tadi. Akhirnya orang-orang yang sudah lama beribadah di atas gunung tadi heran, kok bisa? Padahal dia hanya sekali doa, ternyata doanya langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang diijabahi tadi lebih unik, lebih banyak daripada mereka berdoa. Akhirnya mereka bertanya kepada Syekh Abdurrahman Baja Habban ini tidak mengenal diri. Jadi mereka berkumpul bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kenal satu dengan yang lain. Tapi ketika giliran untuk mencari makan, ya mereka berdoa satu-satu. Nah, ketika ditanya oleh golongan tadi, mereka berkata, Sayyidina Abdurrahman Baja berkata, aku berdoa sebagaimana kalian berdoa. Aku berwasilah sebagaimana kalian berwasilah. Kemudian oleh Abdurrahman Baja Habban ditanya, kalian berdoanya gimana? Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran wali agung yang berada di sekitar sini yang bernama Syekh Abdurrahman Baja Habban. Dia adalah termasuk wali agung, orang yang sabar ketika punya istri yang sering ngomel kepada dirinya, dia mau bersabar. Untuk tidak jadi kholat, jadi menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pamit pulang untuk bertahi atau menyadari atas apa yang dilakukan oleh istrinya. Ini adalah sebuah cerita yang sungguh-sungguh yang berada di tanah yang sama. Dia seorang wali agung yang bernama Abdurrahman Baja Habban. Dia mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia mau bersabar atas perlakuan istrinya tadi. Sama halnya dengan Sayyidina Umar. Faqala mau ngucap sapa ar-rajulu sapa wong lanang, ya Amirul Mukminin hu Amirul Mukminin. Wa kadzalika lan iku ya mengkono-mengkono hukukin laha alaiha zaujati utawi zaujah ingsun. Kala ndika sapa Umar sapa Sidin Umar fahtamil mongko betano sapa sira ing zaujah akan ya akhiru dulur ingsun. Fa inna hiya mongko angin pestine utawi ihtimal iku muddatun iku mongso yasiratun kang gedhi. Yasiratun kang gedhi. Begitu juga kemudian orang laki-laki tadi berkata kepada Sayyidina Umar, begitu juga wahai Amir Mu'minin, begitu juga saya wahai Mu'minin. Istilahnya juga seperti itu, dia adalah juga orang yang memasakkan masakan saya, dia juga orang yang menyuci baju-baju saya, dan dia juga orang yang menyusui anak-anak saya. Maka ditimpai lagi oleh Sayyidina Umar, oleh karena itu bersabarlah. Karena sabar ini tidak lama, hanya waktu yang sedikit, mungkin sampai meninggalnya kamu atau meninggalnya istri. Tapi nanti kalau kamu mau bersabar sampai salah satu dari kalian meninggal, maka engkau akan mendapatkan pahala yang besar, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Sayyidina Umar kepada orang yang mau mengadukan keadaannya dengan istrinya. Jadi disuruh untuk bersabar ketika punya seorang istri yang tepaan takdirnya, bukan istri yang solehah atau istri yang tidak baik, punya istri yang sering ngomel kepada suaminya, istri yang sering memarahi suaminya. Maka sebagai seorang suami harus bisa bersabar atas apa yang dilakukan oleh istrinya tadi.
Waman utawi sapane wong sobarot iku nyagari sapa siman ala suwi fuluki zaujiha ing atase alane pakertine bojo lanang iman atau mongko aweh ha iman sapa Allah Gusti Allah minal ajri saking ganjaran misla sawa bi asyata ing sepadane ganjarane Siti Asiyah imro'ati Fir'auna rupane bojo wadone Fir'aun. Dan ada dawuh lagi barang siapa yang mau bersabar, seorang istri yang mau bersabar atas kelakuan buruknya suami, ini kebalikan dari tadi, dari kemarin, bahwa barang siapa yang mau bersabar atas kelakuan buruknya istri, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya Nabi Ayub ketika terkena musibah. Nah, sekarang barang siapa atau seorang istri yang mau bersabar atas kelakuan buruknya seorang suami, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuknya seperti pahalanya Siti Asiyah, yaitu istrinya Raja Firaun. Apa ceritanya? Ceritanya nanti diserahkan bahwa Asiyah ini adalah orang yang beriman kepada Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa itu bisa mengalahkan ahli sihirnya Firaun. Ketika ahli sihirnya Firaun dikalahkan oleh Nabi Musa, maka seketika itu pula Siti Asiyah yang menjadi istrinya Firaun beriman kepada Nabi Musa, mengakui Tuhannya Nabi Musa, mengakui Musa sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Firaun tahu bahwa istrinya telah beriman kepada Nabi Musa, maka oleh Firaun Asiyah ini diberi hukuman oleh Firaun, dijatuhi batu besar sehingga meninggal. Kita akan terangkan di bawahnya. Wahya utawi Asiyah iku binti Muzahim iku anak putrine Muzahim. Wadhalika utawi mengkono Allahu misla min ajri misla sawabi Asiyah iku anna Musa satemene Nabi Musa alaihi salam lama golaba iku senosane ngalahake sapa Nabi Musa saharata ing pira-pira sihir amanat mongko iman bihi kelawan Musa sapa Asiyah tu sapa Siti Asiyah alamat tatin kelawan papat pira-pira matoan fil ardi ing dalam bumi. Wa syabaha lan naleni sapa Firaun, bukan Firaun sendiri yang menali, tapi ya bala tentaranya, prajurit-prajuritnya. Wa syabaha lan naleni sapa Firaun ha ing Asiyah fiha ing dalam tatin kula udwin ing saben-saben anggota bihablin lawan tangkar. Wajah lan dadiake sapa Firaun ha ing Asiyah fi muqabalati syamsi ing dalam ngadep srengenge. Baidang sorofu mongko ing dalam nalikane buyaran sapa kaum Firaun ana saking Asiyah aldollat mongko ngaupi ha ing Asiyah al malaikatu sapa malaikat wa amara lan perintah sapa Firaun bisa krotin kelawan watu ati mungkin kang gedhi itu kodrapun den uncalake apa sokro alaiha ing atasnya Asiyah. Lama atau mengko semasane teko sapa kaum Firaun ha ing Asiyah bisokrati kelawan watu gedhe qolat mongko ngucap sapa Asiyah Rabbi duh pengiran ingsun ibni mugi-mugi bangun tuan li keduwe ingsun indaka ing dalem sanding sira baitan ing istana ing omah fil jannati ing dalam swarga. Nah, ketika ceritanya Siti Asiyah mendapatkan pahala yang begitu besar. Karena aslinya adalah istrinya Fir'aun, yang mana Fir'aun adalah orang yang kafir yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan.
Tapi Siti Asiah ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ceritanya? Ceritanya adalah bahwa ketika Nabi Musa bisa mengalahkan ahli sihirnya Firaun, maka Asiah ini yakin beriman kepada Nabi Musa, meyakini Tuhannya Nabi Musa dan meyakini bahwa Nabi Musa adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Fir'aun mengetahui bahwa Asiah ini telah beriman kepada Nabi Musa, maka Asiah ini, Fir'aun ini memerintahkan bala punggawanya atau prajurit-prajuritnya untuk memasung Siti Asiah. Dipasung, kemudian kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat dan dipiping atau dipimi di tengah-tengah lapang. Jadi dipanas kayak ini kerupuk, kayak ini kerecek, dipanas. Nah, ketika bala tentaranya tadi meninggalkan Asiah di tengah lapang dengan sendirinya, maka oleh malaikat dilindungi, diberi tempat teduh, dikasih tempat teduh. Jadi seperti halnya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di tengah-tengah api, Nabi Ibrahim tidak kepanasan, tapi malah semakin kedinginan. Karena merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah, diperintahkanlah malaikat untuk menjadikan api tadi menjadi dingin, tidak menjadi panas. Sama hanya dengan Siti Asiah ini ketika berada di tengah-tengah lapang, tidak ada tidak ada au-aunya, maka diberi teduh, tempat tertulis oleh malaikat tadi, tidak kepanasan. Kemudian Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk mendatangkan batu yang besar, supaya batu tadi dan anak-anaknya itu digoreng. Tetapi ketika diperlakukan seperti itu, tidak goyah imannya kepada Nabi Musa. Tetap beriman bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa dan Nabi Musa adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun ini memerintahkan bala tentaranya untuk mendatangkan batu yang besar supaya dilemparkan ke Siti Asiah, maka ketika kaumnya Nabi Musa membawa batu besar, maka Siti Asiah berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah atau dirikanlah untukku sebuah rumah di dalam surga. Dikatakan dalam surat Tahrim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu wa fir'aun idh qalat Rabbi bni li innaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmidh dhalimin. Dan Allah buat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu seperti halnya istrinya Fir'aun, yaitu namanya Aisyah. Ketika Asiah ini berkata atau berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah atau dirikanlah untukku sebuah surga atau sebuah istana dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan bala punggawanya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang, dari kaum-kaum yang zalim. Ini adalah diabadikan di dalam Al-Quran surat Tahrim ayat 11. Daraballahu masalan lil ladzina amanu wa fir'aun. Orang yang kokoh imannya, seorang perempuan yang kokoh imannya itu diperumpamakan dengan Siti Asiah, yaitu istrinya Raja Fir'aun yang sangat zalim. Nah, ketika didatangkan sebuah batu yang besar oleh bala punggawanya Fir'aun, maka Siti Asiah tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan engkau bangunkan aku atau engkau dirikan untukku sebuah rumah, sebuah istana dalam surga. Fa'adu sorot mongko ningali sopo Asiah al-baita ikutah
min marmarati baydoa saking marmer baydoa kang putih tantazaat mongko turu apa ruhi asian faul kiat mongko den ibati asyok apa waktu iki ala jasadin ing atase jasad laru kakang ana ruhi wujud di ing dalam jasad wala tajid lan ora nemu sapa asiyah alamat ing. Nah, ketika dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau perlihatkan untukku bangunkan untukku sebuah istana dalam surga, maka seketika itu pula dia bisa melihat ada istana di dalam surga yang terbuat dari marmer yang warnanya putih. Inilah tanda-tanda orang yang soleh. Tanda orang soleh itu ketika dia mau meninggal, maka dia akan melihat tempat di surga. Makanya banyak orang soleh itu ketika dia meninggal dalam keadaan tersenyum karena dia tahu bahwa tempat kembalinya adalah surga. Sama halnya dengan orang yang tidak baik ketika di dunianya berbuat kejahatan, berbuat maksiat pada Allah ketika dia meninggal dalam keadaan menangis, ketika dia meninggal dalam keadaan merengut atau tidak tersenyum itu karena apa? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat kembalinya yaitu neraka. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika nanti ajal dia jadi jangan sampai jadi orang yang ketika meninggal dalam keadaan menangis sementara orang yang berada di sekeliling kita dalam keadaan tertawa. Kalau orang yang seperti itu maka alamatnya orang yang jelek. Malah senang dia meninggal, jadi malah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadilah orang yang ketika lahir dalam keadaan tertawa dan orang sekeliling kita dalam keadaan menangis. Tetapi ketika meninggal dalam keadaan tertawa, sementara di sekeliling kita dalam keadaan menangis. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita di dunianya beramal, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika dilemparkan batu, sebelum dilemparkan batu, ini nyawanya Siti Asiyah ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dilemparkan batu, maka yang dilempari batu itu bukan ruhnya, tidak ada ruhnya, hanya sekedar jasad. Maka Siti Asiyah tadi ketika dilempari batu oleh penggawannya, kaumnya atau prajuritnya Firaun, ini tidak merasakan kesakitan karena sudah diambil nyawanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kala nandika sapa sayyiduna sapa Gusti kita akrama tegese akrama muga-muga mulya akina kita sapa al habib sapa akramuna sayyiduna sapa Gusti kita akramuna tegese luwih mulya-mulya kita al habibu rupane habib al mahbubu kang den temeni asyidu kang dadi Gusti Abdullah Haddad Abdullah bin Alawi al Haddad sahibur ratib yang memiliki ratibul Haddad. Suatu tariqati kang duweni tariqah al-masyhurati kang masyhur wal asrar lan pira-pira rahasia kasih wal asrar lan pira-pira rahasia kasih kang akeh pastilahu bagi ahli bilati mengko utawi istilahi setengah ahli negara iku ana duriyata Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idakana ing dalam nalikane ana sapa duriyah iku dakar kurang lanang yukalu mongko den ngendikake lalu maring dakar apa habibun apa habib wa ing kana lan ana apa duriya iku iku wadon yukalu mongko den ngendikake lan maring duriya apa hakabatun apa hakabah wastilahul asari utawi istilah luwih akeh tahdil bidat iku yukalu den ngendikake lalu maring habib apa sayyidun apa sayyid wa sayyidatun lan sayyidah. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad berkata, Habib ini adalah sebuah lakop, Habib itu sebuah
pangkat, ya, sebuah pangkat yang diberikan kepada anak atau keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kepada zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian daerah itu mengatakan bahwa kalau zuriyahnya Rasulullah itu laki-laki maka dikatakan Habib, dan kalau perempuan maka dikatakan Hababah. Yang berlaku di Indonesia seperti itu. Jadi kalau laki-laki namanya Habib, kalau perempuan namanya Hababah. Dan sebagian daerah lagi namanya Sayyid atau Sayyidah. Sayyid untuk laki-laki dan Sayyidah untuk perempuan. Jadi sebenarnya Habib Abdullah sendiri membagi-bagi, artinya membagi membagi ini namanya Sayyid, namanya Habib, namanya Syekh, namanya Al-Ustadz. Jadi ada Al-Ustadz, ada namanya Syekh, ada namanya Habib, ada namanya Sayyid. Sayyid ini adalah derajat yang paling rendah dari keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Yaman, menurut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa Sayyid ini adalah merupakan itu adalah juga keturunannya Kanjeng Nabi, keturunan Rasulullah SAW yang jalurnya tidak terputus sampai Rasulullah dari jalur laki-laki, tetapi dia punya ilmu, dan ilmu tadi diamalkan kepada murid-muridnya, namanya Habib. Kemudian yang ketiga adalah Syekh. Syekh itu adalah tingkatnya lebih tinggi lagi, yaitu seorang keturunannya Rasulullah SAW yang dari jalur laki-laki, kemudian dia juga berilmu, dan muridnya tadi bisa menirukan apa yang menjadi perilaku dari gurunya tadi, namanya Syekh. Makanya Syekh itu sangat jarang. Di antara keturunannya Kanjeng Nabi, yang saya Syekh Abdurrahman Asghar itu sudah mendapatkan julukan Syekh, atau lagi Syekh Abu Bakar bin Salim juga termasuk mendapatkan julukan Syekh, karena tadi murid-muridnya tadi bisa apa yang dilakukan oleh gurunya bisa ditiru oleh muridnya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh gurunya bisa ditiru oleh muridnya. Jadi perilaku gurunya semuanya bisa ditirukan oleh murid-muridnya, namanya Syekh. Kemudian yang paling tinggi adalah Al-Ustadz, namanya Ustadzul A'zam, yaitu Al-Faqih. Itu tingkatan-tingkatan dari dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segi keilmuan. Yang pertama tadi yang paling tinggi adalah Al-Ustadzul A'zam, yang kedua adalah Syekh, yang antara Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Sukaf, kemudian nanti yang di bawahnya adalah Habib. Habib orang yang berilmu kemudian mengeluarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah seorang Sayyid. Sayyid itu adalah orang yang keturunan Nabi, dia tidak berilmu, kerjanya setiap hari sebagai pedagang. Tetap kita sebagai orang awal, orang biasa yang bukan keturunan Nabi, tetap harus menghormati mereka, karena mereka adalah punya darah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Jadi darahnya sudah mulia, apalagi kalau memiliki ilmu, maka kita harus hormati. Meskipun seumpama Habib atau Sayyid tidak berilmu, ya tetap kita hormati sebagai keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir zaman ada sekelompok golongan yang tidak mau menghormati keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang sudah melenceng dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanda-tandanya orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mau menghormati semua keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun secara zahir perilaku mereka melenceng dari syariat, tetapi dalam segi kemuliaan mereka berintisab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita muliakan. Ar-rajulul kamilu wal ladzi yusamihu fi huquqihi wa la yusamihu fi huquqillah. Ar-rajulu utawa lanang al-kamilu kang sempurna
Allah aifihi tegese ing dalam agama rajul wa ya ar-rajul iku alladzi wong yusamihu kang gampang gawe gampang sapa alladzi ayyusahidu tegese kang gawe gampang sapa sira alladzi fi qutubihi ing dalam pira-pira akhir rajul kazinati kaya dene pepaes wala yusami pulan ora gawe gampang sapa rajul fi qutubillahi ing dalam pira-pira hak Allah taala halim mahdhur sapa Allah kan sholati kaya dene salat wawas disyai lan nyambung rambut pada dika mongko utawi waslu syari haramun iku haram dawuhnya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu adalah bahwa seorang laki-laki yang sempurna agamanya itu adalah orang yang mempermudah dalam urusan pribadinya. Baik haknya seorang suami. Maka orang laki-laki yang sempurna agamanya itu siapa? Yaitu orang yang mempermudah istrinya supaya gampang wae masalah hak pribadinya. Ketika kapan suami istrinya tadi kurang taat atau istrinya tadi kurang dandan atau istrinya tadi kurang memperhatikan kewajibannya, dia permudah, dia tasamuh, dia maafkan semuanya. Dan dia tidak mempermudah masalah hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan sholat, urusan ibadah puasa, dia keras kepada istrinya. Inilah orang yang sempurna, seorang suami yang sempurna. Seorang suami yang sempurna itu adalah seorang suami yang ketika menuntut istri itu tidak terlalu meringankan tentang masalah hak-haknya. Tapi kalau masalah hakullah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memperberat kepada istrinya. Selalu memantau istrinya untuk beribadah, mengingatkan istrinya untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah seorang laki-laki yang sempurna. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, ada orang itu kalau seumpama sebaliknya itu orang yang tidak mempermudah haknya sendiri, tetapi mempermudah haknya Allah. Contohnya dalam urusan sholatnya istri, dia terlibat, nggak mau mengingatkan istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan pribadinya, urusan mau bujurnya atau istri tadi tidak bersoleh, tidak berdantang, dia marah-marah kepada istrinya. Nah, ini adalah seorang laki-laki yang tidak sempurna, orang laki-laki yang kurang dalam ilmu agama. Warajulu utawi wong lanang anakisu kang kurang agama ini wa ya ar-rasul nakis iku alladzi wong yakun kang ana sapa alladzi al-aksi ing taswali. Seorang laki-laki yang tidak sempurna agamanya itu orang laki-laki yang dalam urusan pribadinya dia lebih menonjolkan daripada urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masalah pacai buju diperhatekno, tetapi kalau masalah urusan sholat buju ora diperhatekno. Ini namanya orang laki-laki yang kurang sempurna atau tidak sempurna sama sekali. Orang sempurna itu adalah orang laki-laki yang sangat-sangat memperhatikan dalam urusan ibadahnya seorang istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mempermudah urusan pribadinya. Masalah saya alhamdulillah karena saya enggak apa-apa, tapi masalah sholat atau sampai ditinggal, masalah puasa sampai ditinggal dan sebagainya. Itu harus selalu diingatkan karena seorang istri itu memang kadang-kadang ya teledor karena ketahui sendiri bahwa seorang istri itu naqisatul akli, diterangkan bahwa seorang istri adalah orang yang kurang, artinya orang yang terbatas akalnya. Jadi selalu diingatkan, selalu diarahkan sebagai seorang suami. Di ayat tasya gambare yang gawe kajembaran sapa rajul fi hukillahi ing dalam pira-pira hati Allah taala halim maulur sapa Allah walayat tasyulan ora gawe jembar sapa rajul fi hukmi nafsi ing dalam pira-pira hati awak dhewe rajul hikayatun utawi iku cerita karena ana iku libat bisolihina iku wis tengah pira-pira wong saleh akun sapa Ba'dus Sholihin
Fatako mongko ngetok notok sapa si akun sholihun babahu ing lawangi batu sholihin. Pakola mongko ngucap sapa zaujatu sapa bojo wadone batu sholihin. Man hada man utawi sapa iku iki wong. Pakola mongko ngucap sapa akun sholihun aku zaujika iku dulur lanange bojo panjenengan. Fillahi ing dalam Allah. Ja'a teka sapa akun sholihun li ziaratihi karena ziarah ing batu sholihin. Faqalat mongko ngucap sapa imra'atu zaujatahu. Dhahaba lunga sapa batu sholihin yahtatiku halih golek kayu sapa batu sholihin. La raddahu muga-muga ora balikake ing batu sholihin sapa Allah Gusti Allah. Wabalagon lan banget-bangetake sapa zaujatuhu fi sabbihi ing dalam misui batu sholihin. Babainahuma mongko ing dalam antarane utawi akhun kadzalika iku yang mengkono-mengkono balagot fi sabbihi wa idan biahi tumadaan biahi tetemu kelawan dulur lanange akhun sholihun. Qad hamala kang teman-teman gowo al asadu apa macan ismata atopin ing pongkoan kayu garing. Wa huwa utawi akun sholihun iku mukbilun iku mapak bi kelawan akhibi kelawan batu sholihin summa anzala mengkori-kari medunake sapa batu sholihin al-hafoba ing kayu garing amdohril asadi saking duduri macan. Waqala lan ngucap sapa akun sholihun lahum waqala ngucap sapa batu sholihin lahum maring asad idhab budala sapa sira idhab lunga sapa sira barakallahu fika barakan muga-muga barokai sapa Allah Gusti Allah keparing barokah sapa Allah Gusti Allah fika ing dalam sira macan. Summa adkhala mengkari-kari mlebuake sapa batu sholihin aqahu ing dudulan ing batu sholihin pada taslimi ing dalam sawusi syarat alaihi ing atase akun sholihun wa tarhibilan paring ruko bi kelawan batu sholihin. Saat ama mongko ari pangan sapa batu sholihin hu ing akun sholihun summa wada mongko kari-kari pamitan sapa akun sholihun hu ing batu sholihin wang sorofa lan lunga sapa akun sholihun ala ghayatil ujbi ing atase katok dawu min sobihi saking sabari batu sholihin alaiha ing atase imro'ah wa adami jawabihi lan ora anane oleh jawabine batu sholihin bisa biha ing dalam oleh misui imro'ah.